Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Solusi Obat. Kali ini kita akan mereview obat yang sangat umum, yaitu amlodipin ya teman-teman. Seperti biasa, sebelum kita ke pembahasan, marilah kita bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, amlodipin adalah obat untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Obat ini juga bisa dimanfaatkan dalam pengobatan nyeri dada kronis, angina pectoris akibat penyakit jantung koroner. Amlodipin dapat digunakan sebagai obat tunggal atau dikombinasikan dengan obat lain ya teman-teman. Amlodipin termasuk dalam golongan calcium channel blockers atau CCBS atau antagonis kalsium ya teman-teman. Obat ini bekerja dengan cara melemaskan otot pembuluh darah. Dengan begitu, pembuluh darah akan melebar. Darah dapat mengalir dengan lebih lancar dan tekanan darah dapat menurun. Pada penanganan angina, amlodipin tidak dapat digunakan untuk mengatasi nyeri dada yang sedang berlangsung. Obat ini berfungsi untuk melancarkan aliran darah ke otot jantung dan mengurangi kejadian nyeri dada. Perlu diingat bahwa obat ini tidak boleh digunakan sembarangan dan harus sesuai resep dokter. Peringatan sebelum mengonsumsi amlodipin. Sebelum mengonsumsi amlodipin, Anda perlu memperhatikan beberapa hal seperti jangan menggunakan amlodipin jika memiliki alergi terhadap obat ini. Beritahu dokter tentang riwayat alergi yang Anda miliki. Beritahu dokter jika Anda pernah atau sedang menderita diabetes, penyakit liver, gagal jantung, penyakit jantung koroner, atau serangan jantung, penyempitan katup aorta jantung, atau tekanan darah rendah ya teman-teman. Nah, kemudian jangan langsung berkendara atau melakukan aktivitas lain yang memerlukan kewaspadaan setelah mengonsumsi amlodipin, karena obat ini dapat menyebabkan pusing. Sekarang kita beralih ke dosis dan aturan pakai amlodipin ya teman-teman. Nah, amlodipin hanya boleh digunakan sesuai anjuran dokter. Berikut adalah dosis umum penggunaan amlodipin untuk mengobati hipertensi atau angina pectoris berdasarkan usia pasien. Dewasa, dosis awal 5 mg 1 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan berdasarkan kondisi dan respon pasien terhadap pengobatan setelah 1-2 minggu. Dosis maksimal 10 mg 1 kali sehari. Nah, kemudian untuk anak usia 6-17 tahun, dosis awal 2,5 mg 1 kali sehari. Jika perlu, dosis dapat ditingkatkan menjadi 5 mg 1 kali sehari setelah 4 minggu ya teman-teman. Nah, peningkatan dosis dibentukkan berdasarkan kondisi dan respon pasien terhadap pengobatan. Kemudian untuk lansia, dosis awal 2,5 mg 1 kali sehari. Untuk cara mengkonsumsi amlodipin dengan benar, ikuti anjuran dokter dan baca informasi yang tertera pada kemasan obat sebelum mengonsumsi amlodipin. Jangan mengurangi atau menambah dosis tanpa seizin dokter. Amlodipin dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Usahakan untuk mengonsumsi amlodipin pada jam yang sama setiap harinya agar efek pengobatan maksimal. Hipertensi dan penyakit jantung koroner seringkali tidak menimbulkan gejala hingga terjadi komplikasi. Tetap minum obat sesuai dengan arahan dokter meski Anda tidak merasakan keluhan apapun. Menghentikan obat dengan tiba-tiba dapat memperburuk kondisi Anda. Efek samping dan bahaya amlodipin. Beberapa efek samping yang bisa terjadi setelah mengonsumsi amlodipin seperti kantuk, pusing, lelah, sakit perut, mual, kulit wajah, atau leher memerah. Konsultasikan dengan dokter jika efek samping tidak segera mereda atau justru memberat. Segera ke dokter jika Anda mengalami reaksi alergi obat atau efek samping yang lebih serius seperti jantung berdebar atau terasa seperti bergetar, nyeri dada makin berat atau makin sering terjadi, kepala terasa sangat ringan seperti akan pingsan, kaki atau pergelangan kaki bengkak,
penyakit kuning yang ditandai dengan mata atau kulit menguning. Nah, teman-teman, jadi itulah sedikit pembahasan kita mengenai amlodipin ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.